Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Day Travel ID. Nah, saya mendapatkan undangan dari LRT Jabodebek nih teman-teman. Nah, undangannya lewat apa? Saksikan konten ini sampai selesai. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel ini Day Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, saya nih ada di stasiun LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas nih teman-teman, dekat halte Transjakarta Duku Atas dan dekat juga dengan stasiun Sudirman. Ini ada beberapa orang yang sudah menunggu di sini yang mendapatkan undangan resmi dari LRT Jabodebek. Di sini ada persiapan untuk hari Senin besok peresmian ya, oleh Presiden kalau nggak salah ya. Jadi kita ini dapat invitation. Gimana sih cara dapatnya? Waktu itu kita ngisi link yang diberikan oleh LRT Jabodebek. Nah, mereka dapat kontak kita dari link tersebut. Nah, kita naik ke atas nih teman-teman, yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung belok kiri. Nah, di sini pintu masuknya juga ada dua arah ya teman-teman ya. Ini dari arah yang ada eskalatornya. Ini ada papan informasi standar ya, seperti KRL juga ada. Dan ini ada alat vending machine untuk isi ulang kartu uang elektronik. Jadi pakai KMT juga bisa ya teman-teman ya. Jadi karena pengelolanya sama-sama PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu juga persyaratan tinggi dan lain sebagainya. Informasi ini juga ada loket pelayanan pelanggan. Komuternya juga ada ya. Ya, tapi ini lebih bagus dari komuter lain. Ya wajar, tarifnya juga lebih mahal pastinya ya kan. Nah, ini gate masuknya itu pintunya hampir mirip dengan yang ada di KRL Jabodetabek ya. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, ini kita langsung naik ke lantai platformnya, lantai paling atas. Nih teman-teman nih. Nah, sudah banyak teman-teman yang menunggu rangkaian ke LRT-nya untuk mengangkut kita ke Harjamukti dan ke Bekasi Timur. Jadi kita disuruh menunggu di sini teman-teman. Ini nunggu sampai nanti jam keberangkatan kita yang disesuai dengan undangan tadi yang diberikan atau di SMS. Nah, ini ada area khusus wanita kalau di pagi dan sore hari, gerbong paling depan dan paling belakang itu khusus untuk wanita. Apabila di luar jam-jam tadi itu bebas. Tapi apabila di jam sibuk itu ada restrictionnya ataupun pembatasan untuk selain wanita dan anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi tidak seperti komuter lain yang depan dan belakang khusus wanita kapanpun gitu. Jadi ini mengikuti dengan standar yang diberikan oleh MRT Jakarta. Nah, ini board barrier-nya nih cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi hampir lebih dari setengahnya tingginya LRT-nya, dan itu rata sama lantai platform dan keretanya. Dan ini diberangkatkan ke stasiun Harjamukti kemungkinan ya. Jadi saya itu dapat giliran ke Harjamukti karena saya daftarnya juga ke sana.
setelah saya menunggu ini teman-teman ya, saya masuk ke kereta yang saya waktu itu daftarkan dan jam yang sama. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat nih, keretanya cukup rendah ya, tidak setinggi MRT, dan ini tidak ada masinisnya teman-teman. Wah, pastinya nanti semua operasionalnya dikendalikan oleh kendali yang terpusat. Nah ini teman-teman yang saya tadi bilang, tingginya sama ya teman-teman ya, dan gapnya masih ada gap, cuman tidak terlalu jauh. Nah di setiap pintu juga tadi ada huruf berjalan yang menunjukkan stasiun mana kereta ini berhenti. Itu cukup banyak juga sih ya yang naik LRT ini, dan teman-teman perhatikan karena uji coba jadi masih ditutup plastik nih teman-teman. Lantainya juga ditutup plastik. Nah itu masih ditutup plastik semua, jadi untuk agar nanti kalau udah operasional tetap bersih. Kemungkinan nanti kalau udah operasional plastiknya juga nggak dipakai ya. Nah ini masih diplastikin semua. Terdiri dari 6 coach atau 6 kereta, bukan gerbong ya. Kalau gerbong itu kereta barang, ini 6 kereta. Nah keretanya udah jalan nih teman-teman. Kita saksikan konten ini sampai selesai. Yuk. Bisa turun di accessor, bisa kita lihat tuh yang Bekasi kan. Iya. Buang sampah di dalam rela, serta dahulukan tempat duduk untuk penumpang prioritas. Setia Budi. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of.
Hati-hati pada Nah, teman-teman, ini kita lewat long span yang melewati jalan Jenderal Gatot Subroto yang panjang, yang keretanya harus berjalan perlahan sekitar 20 km per jam. Nah, bisa teman-teman lihat nih, emang keretanya sedikit membatasi kecepatan karena berbelok ini ya teman-teman ya. Nah, ini pas belokannya nih teman-teman, ya memang harus menurunkan kecepatan sih, jadi tidak full kecepatan penuh. Setelah melewati long span ini, keretanya langsung ngebut. Nah, ini setelah stasiun Cikoko, sebelah kanan ada Menara Saidah. Nah, ini lewat depannya Menara Saidah teman-teman. stasiun berikutnya, Ciliwung. Next station, Ciliwung. Kereta ketiga, Ciliwung. We are approaching Ciliwung. Ciliwung. Nah, di LRT ini juga ada monitornya ya teman-teman, stasiun Ciliwung. Nah, pintu mana yang terbuka itu juga diberitakan dari sini. Itu yang berlawanan yang dibuka. Wah, ini keren ya. Sama seperti standarnya yang di MRT Singapura. Jadi apabila pintu sisi situ yang buka, dia menunjukkan sisi situ. Atau apabila sisi yang berlawanan juga, layar LCD-nya juga menunjukkan layar posisi yang berlawanan. Jadi standarnya udah keren nih LRT. Dan yang pastinya LRT ini buatan PT Inka. Nah, di sini tidak ditulis Inka kerjasama dengan siapa, tapi pure Inka. Jadi sepertinya sistemnya itu pure PT Inka. Keren ya PT Inka ya, sudah bisa membuat kereta sekeren ini. Meskipun ada kontroversi, spesifikasi tiap keretanya berbeda-beda. Wah, semoga nanti kedepannya bisa standarnya sama ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini, untuk disabilitas di sini sangat diperhatikan teman-teman. Apabila mau bawa sepeda, kursi roda ataupun kereta bayi, itu disediakan tempatnya. Dan ada kursi yang bisa dilipat untuk penyandang disabilitas kalau misalkan memakai kursi roda. Dilengkapi juga dengan APAR, alat pemadam sederhana ya. Dan ini juga rute-rutenya teman-teman juga jelas di sini, juga ada pemecah kaca. Dan itu untuk bagasi, tuh bagasinya kok sempit banget ya. Kira-kira apa yang bisa di situ ya? Coba teman-teman di kolom komentar bisa tulis kira-kira barang yang bisa ditaruh di situ barang apa. Kayak posisinya kecil banget gitu ya. Kalau koper mungkin nggak cukup. Mungkin tas kali ya. Dan di sini juga alat P3K-nya juga ada, untuk rem juga ada. Tapi alangkah baiknya kalau tuas rem itunya ditutup ya. Jadi biar kalau ada orang iseng juga nggak bisa macam-macam. Overall AC-nya cukup dingin ya teman-teman. Standarnya udah bagus. Semoga nanti bisa kita jaga LRT ini bisa beroperasi lama dan awet pastinya kalau kita jaga. Jadi nggak cepat rusak gitu. Semoga buatan PT Inka bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kita doakan saja ini nggak banyak keluhan. Dan di setiap ujung antar kereta atau bordes ini ada petunjuk layanan jaringan KA perkotaan Jabodetabek. Ini jadi
tetap diberikan petunjuknya teman-teman. Bagus nih. Teman-teman, bukan kereta reguler saja yang ada percabangan, ini LRT Jabodebek juga ada percabangan ke kiri kita ini ke arah Bekasi, Jatimulya Bekasi teman-teman. Nah, berhubung kita ke Harjamukti tadi berbelok ke kanan gitu. Nah, kereta LRT ini menggunakan sistem listriknya third rail ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di pojok-pojok itu seperti ada rel yang ketiga. Nah, itu adalah pasokan untuk listrik kereta ini. Jadi tidak menggunakan pantograf yang di atas seperti kereta MRT Jakarta. Nah, ini kalau keretanya berbelok itu depannya juga keren ya. Jadi sistemnya sekarang udah seamless seperti ini. Sama seperti yang ada di LRT Jakarta. Cuman rolling stocknya LRT Jakarta itu made in Korea, yaitu Hyundai Rotem. Kalau ini bikinan Inka. tikungan di sekitar Cawang. Nah, LRT Jakarta kan nge-crossing jalan tol Jagorawi ya teman-teman ya, di sekitar Cawang itu. Kemudian LRT-nya dipacu cukup kencang nih teman-teman, melewati sekitaran Pondok Gede yang ada gate tol dalam kota itu keretanya dipacu cukup kencang seperti ini teman-teman. Jadi ini dengan kecepatan maksimum, karena kan di area ini ada larangan untuk bangunan yang tinggi ya teman-teman, karena ada Bandara Halim. Nah, jadi keretanya ini menurun ke bawah nih teman-teman. Nah, di sini kereta dipacu cukup kencang teman-teman, tapi memang dari Halim ke Kampung Rambutan itu cukup jauh ya teman-teman, jadi nggak masalah.
Nah, di sini juga kereta LRT-nya ini nge-crossing jalan tol lagi ke sebelah kanan ya. Ini di dekat stasiun Terminal Kampung Rambutan. Nah, setelah Kampung Rambutan itu stasiun Ciracas, teman-teman. Ini keretanya juga dipacu cukup kenceng. Apabila teman-teman dari tol dari Jakarta ke Bogor, itu posisi LRT-nya sebelah kanan dan elevasinya itu tetap, jadi tidak naik turun. Jadi kereta dipacu cukup kencang di sini. Nah, nanti setelah ini LRT-nya berhenti di stasiun Ciracas, kemudian nanti habis Ciracas baru stasiun Harjamukti nih, teman-teman. Nah, ini stasiun Harjamukti. Keretanya terakhir di sini. Nah, nanti ke depannya LRT ini kemungkinan akan dilanjutkan hingga Bogor. Wah, lumayan ya Bogor ya, ada KRL, ada LRT. Jadi Bogor ada 2 mass transportasi yang mendukung kota Bogor. Ya, nggak heran kalau nanti Bogor kemungkinan lebih berkembang dibanding BSD ataupun Alam Sutra. Karena moda transportasinya lebih lengkap Bogor dibanding ke sisi barat seperti Tangerang atau Tangsel. Kalau Tangsel paling stasiun Rawabuntu, Cisauk dan lain sebagainya. Kalau Bogor ini lebih lengkap, ada LRT, ada KRL. Nah, ini stasiun Harjamukti dan tulisannya Cibubur Line. Nah, saat ini kita balik lagi nih, teman-teman. Jadi saya tuh tiketnya dari Duku Atas Harjamukti dan balik lagi ke Duku Atas, teman-teman. Di stasiun Harjamukti tadi banyak yang naik, teman-teman. Sebelumnya pada saat saya dari Duku Atas ke Harjamukti hanya saya sendiri, satu rangkaian sepanjang itu penumpangnya. Nah, sebaliknya ini penumpangnya cukup banyak, jadi agak sedikit lebih berisik dibanding tadi di awal video. Nah, ini juga kita melewati bentang panjang yang di Jalan Gatot Subroto lagi, teman-teman, karena saya balik lagi ke arah Duku Atas. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini keretanya memang sedikit mengurangi kecepatan. Di reduce atau speednya di reduce ya, jadi dikurangi untuk berbelok ke arah Jalan HR Rasuna Said Kuningan ya. Setiabudi ini LRT-nya berbelok ke kiri juga agak sedikit lebih pelan karena beloknya cukup patah di dekat Hotel Saint Regis ini, teman-teman. Jadi
Jadi yang nginep di St. Regis ini bisa dilihat dari dalam kereta ini teman-teman. Karena cukup tinggi elevasi LRT ini teman-teman ya. Jadi nah itu sebelah kiri tuh Hotel St. Regis. Nah ini udah memasuki area stasiun kereta Duku Atas. Nah itu Bendungan Setiabudi teman-teman ya. Jadi Setiabudi ini kecamatannya keren ya, punya 2 moda transportasi. Ada MRT, stasiun Setiabudi Astra, ada juga stasiun Setiabudi LRT. Apakah nanti setelah dioperasikannya LRT ini akan ada dijual sign seperti Setiabudi Astra ataupun nanti ada Setiabudi apa gitu belakangnya? Saya nggak tahu penamaannya. Nah, kita udah di tujuan akhir stasiun Duku Atas. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman konten kali ini uji coba LRT Jabodebek. Mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan. Untuk teman-teman yang daerah rumahnya dilewati LRT Jabodebek, selamat ya. Jadi ada pilihan untuk menggunakan moda transportasi umum yang lebih efisien. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang, Tangsel, ataupun Barat Jakarta, mohon bersabar karena planning kedepannya LRT ini gak akan lewat tol Jakarta Merak ataupun Kebun Jeruk. Itu belum ada rencananya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman. See you, bye bye.